Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali lagi para sahabat di ngaji bebas. Alhamdulillah kita diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi sehat afiat. Yang kami maksud dengan ngaji bebas ini adalah ngaji yang tidak ada keterkaitan khusus dengan tema-tema perempuan yang selama ini kita gawangi ya. Jadi ngaji bebas ini mencakup 3 hal. Secara acak kita mengambil temanya secara tematik ya, secara tematik, dan itu acak sekali tanpa ada rencana atau schedule dan lain sebagainya. Kami mengambilnya secara acak seputar intelektual, spiritual, dan moral. Jadi itu menurut saya penting kita gawangi semua. Jadi kami di Lingkar Ngaji Lesehan membuat satu playlist khusus dengan nama Ngaji Bebas yang mencakup 3 hal itu. Baiklah, kali ini kita akan mengangkat sebuah tema masih dalam tema husnudzon kepada Allah, husnudzon billah, di mana husnudzon billah ini antara ekspresi kelemahan dan kepongahan. Jadi kita sekarang akan membahas posisi husnudzon billah antara sebagai ekspresi kelemahan kita di hadapan Allah atau malah menjadi ekspresi kepongahan kita. Jadi ada juga loh baik sangka kepada Allah justru menjadi ekspresi kepongahan, bukan menjadi ekspresi kelemahan kita. Dalam hal ini mungkin baik kalau kita mulai dari satu analogi yang insya Allah menarik ya. Coba kita ambilkan satu analogi biar semakin mudah mungkin. Kita ambilkan satu analogi dari sakabatu. Masihkah kita ingat sakabatu? Sebuah katana atau pedang panjang dengan ciri khas mata pisau terbalik, kesayangan Himura Kenshin atau yang karib dikenal dengan Samurai X. Ini adalah sebuah karakter protagonis utama dalam cerita fiksi Jepang karya Nobuhiro Watsuki. Seorang komikus terkenal dulu, lahir sekitar 51 tahun yang lalu. Sakabato ini, atau pedang panjang tadi ini, kesayangan Himura Kenshin ini, adalah pedang terakhirnya dia. Pedang terakhir Kenshin setelah ia bersumpah untuk tidak pernah membantai umat manusia lagi. Ia sangat menyesal karena selama ini telah menumpahkan darah di mana-mana. Jadi Kenshin ini adalah seorang pendekar ahli pedang terbaik di masanya. Dia akhirnya berpindah haluan dari sebenarnya menggunakan pedang dengan mata pisau sebagaimana biasa. Akhirnya dia kali ini di akhir-akhir kependekarannya, sejarah kependekarannya begitu, dia malah banting setir, balik arah, menggunakan mata pisau terbalik. Kenapa ia menggunakan mata pisau terbalik? Ia sangat menyesal telah membunuh banyak orang di masa lalu. Karena penyesalannya itulah ia tidak ingin membunuh lagi. Oleh sebab itu, ia tidak lagi menggunakan pedang dengan mata pisau sebagaimana biasa, melainkan menggunakan pedang dengan mata pisau terbalik. Itulah yang dikenal dengan sakabatu. Walaupun ia adalah seorang pendekar hebat, pendekar luar biasa, tapi tetap ia harus berlatih menggunakan pedang itu lagi. Ia harus berlatih kembali menggunakan pedang barunya itu. Ini menarik. Ini juga penting di garis bawah ya, bahwa dia juga berlatih kembali menggunakan pedangnya itu. Kita tahu semua dalam perfilman itu, dalam dunia film, khususnya film Samurai X ini,
Pedang Sakabatu termasuk pedang sangat berbahaya, sangat berbahaya. Ditempa oleh seorang pandai besi ahli dan tersohor. Bagian punggung pedang itu dalam film dan dalam cerita komik dan lain sebagainya, bagian punggung pedang itu mampu melumpuhkan musuh dengan sekali tebas. Sedangkan bagian tajamnya tak perlu menunggu waktu lama untuk meregang nyawa lawannya, ya kan? Nggak perlu nunggu waktu lama. Jadi dari ilustrasi ini, pedang Sakabatu tersebut, walaupun ia hanya fiktif, sekali lagi walaupun ia hanya fiktif, sepertinya cukup pantas menjadi ilustrasi kita. Bagaimana sebenarnya peran husnuzon seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya, walaupun berbaik sangka kepada Allah itu baik, walaupun berbaik sangka kepada Allah itu baik, bahkan diperintahkan oleh agama, tapi satu sisi juga ingat bahwa berbaik sangka itu sangat berbahaya. Ya, satu sisi memang dia baik, diperintahkan oleh agama, tapi satu sisi ia sangat berbahaya. Ia memang bisa menjadi penyelamat terampuh yang kita punya, bisa menjadi penyelamat terampuh yang kita punya. Cukup dengan husnuzon kepada Allah. Banyak cerita para ulama yang dengan husnuzon kepada Allah dia selamat. Nanti akan kita bahas juga di kemudian. Tapi juga sangat potensial. Husnuzon kepada Allah ini juga sangat potensial menjadi senjata makan tuan yang membinasakan kita. Tergantung apakah kita cukup pandai menggunakannya, mendayagunakan hati atau tidak. Sebagaimana pedang Sakabatu tadi. Dia adalah pedang dengan mata pisau terbalik. Kalau sang pemilik lihai memainkannya, maka ia akan selamat. Bahkan mampu melumpuhkan sang lawan. Tapi jika tidak mampu menggunakannya, tidak mampu memainkannya, maka akan celaka sendiri oleh pedangnya. Karena dia memiliki mata pisau terbalik. Dia sendiri yang akan terkena mata pisau yang tajam itu. Oleh karena itu wajar walaupun si Kenshin, Himura Kenshin ini seorang pendekar ahli pedang terbaik, ia tetap harus berlatih kembali menggunakan pedang barunya. Ya, itu menjadi garis bawah yang perlu kita ingat. Nah, husnuzon kepada Allah sejatinya, ingat, husnuzon kepada Allah ini sejatinya adalah sebentuk ejawantah dari kelemahan kita. Satu bentuk ekspresi kelemahan kita sejatinya sebagai seorang hamba di hadapan Tuhan Sang Pencipta. Ya bagaimana tidak, kita yang hina dina lagi tiada berdaya ini mustahil bisa melakukan apapun tanpa pertolongannya, ya kan? Kita kan mustahil bisa melakukan apa saja tanpa pertolongan Allah. Mustahil. Karena mustahil itulah sehingga dengan berhusnuzon, berbaik sangka, mengharap yang terbaik dari Allah, itu adalah ejawantah dari kelemahan kita. Lagi pula Allah lah yang membuat kita dari tiada kemudian menjadi ada. Dengan segala fasilitas dan pemberiannya yang secara cuma-cuma tidak ada bayar dan lain sebagainya ini. Lalu masihkah terbersit prasangka buruk kepadanya? Kan tidak mungkin, ya kan? Masih tak cukupkah pembahasan sebelumnya kita mengutip wa ma rabbuka bizallamin lil abid, ya. Tuhanmu sama sekali, ya kan, tidak menzalimi hamba-hambanya. Tidak cukupkah itu untuk meyakinkan kita? Ya, ala kulli hal tidak ada alasan untuk tidak berbaik sangka kepada Allah. Namun yang penting kita catat kembali, husnuzon ini, berbaik sangka kepada Allah ini terkadang dipalingkan jauh dari sasaran sejatinya. Ini yang keliru. Orang-orang yang tidak mampu mendayagunakan hati sama nasibnya dengan orang yang seandainya ia tidak mampu menggunakan pedang dengan mata pisau terbalik atau tidak mampu menggunakan Sakabatu tadi, dia juga akan celaka. Jadi bahaya, ya. Jangan coba-coba bermimpi meminjam pedang Himura Kenshin. Jadi husnuzon ini jadi terkadang
seringkali, bukan terkadang ya, seringkali dipalingkan jauh dari sasaran sejatinya. Di mana seharusnya sebagai ekspresi kelemahan, tetapi malah menjadi luapan kepongahan, ekspresi penuh kepongahan kita di hadapan Allah. Tak sedikit orang yang mengalami krisis rasa takut, khauf kepada Allah hanya karena dimabuk kepercayaan bahwa dosanya ibarat sebutir debu di tengah sahara rahmatnya. Ini yang kami maksud dengan dia bukan menjadi ekspresi kelemahan, malah menjadi ekspresi kepongahan. Durhakanya mungkin saja sepanjang tombak, ya kan, dibandingkan kasih sayangnya yang sepanjang jalan. Sehingga dengan enteng dia dapat berbuat apa saja semaunya tanpa menyadari siapa sebenarnya yang ia durhakai. Ini akibat dari kesalahan menggunakan husnuzon kepada Allah atau husnuzon billah, senjata terampuh ini. Akibat kesalahan atau ketidakmampuan kita mendayagunakan hati tentang husnuzon billah, itu bukan lagi menjadi ekspresi kelemahan, malah menjadi ekspresi kepongahan. Allah kan kasih sayangnya banyak sekali, luas sekali. Dosa kita yang sebanyak ini ibarat sebutir debu di tengah samudera rahmat Allah. Nah, paham seperti ini berbahaya sekali. Itu bisa mencelakakan dia. Karena bukan tentang dosa, tapi tentang siapa yang didurhakai. Bukan tentang durhakanya ini, tapi tentang siapa yang didurhakai. Alhasil, berbaik sangka semacam itu bukanlah satu persoalan sebenarnya. Sedikit pun tidak. Namun, jangan sekali-kali mencederai haibah atau kemuliaan dan keagungan Allah hanya karena berbaik sangka kita kepadanya. Kita berbaik sangka bahwa Allah Maha Pengampun, berbaik sangka bahwa Allah Maha rahmat dan kasih sayang, pemberi rahmat dan kasih sayang. Tapi hati-hati, jangan sekali-kali mencederai kemuliaan dan keagungan Allah. Bukan berarti karena pengampun dan pengasih dan penyayang kemudian akan semena-mena mendurhakainya. Itu mencederai kemuliaan dan keagungannya. Karena gimana ya, seorang hamba yang tanpa rasa takut itu tentu kehambaannya formalitas. Nihil, tanpa nilai. Apalah arti hamba bila dibalik tirai penghambaannya memendam sifat-sifat Fir'auniyah, ya kan? Tidak ada artinya hamba, kata hamba sebagai hamba kalau di dalam hatinya menyimpan sifat-sifat Fir'auniyah. Bukan hamba namanya, ngaku Tuhan, ya kan? Kita akan bercerita sedikit tentang seorang sufi besar asal Baghdad bernama Ahmad bin Abil Hawari. Ia adalah seorang sufi besar, wafat 230 Hijriah. Pernah menyampaikan satu adagium tentang husnuzon kepada Allah yang ia peroleh dari sahabatnya yang bernama Abdurrahman bin Ahmad bin Atiyah Ad-Darani. Sahabatnya ini wafat 215 Hijriah. Ia mengatakan, man hassana dhannahu billahi azza wa jalla thumma la yakhafullaha fahuwa makhdu'. Ini menarik ya. Jadi ada seorang sufi besar yang mengutip dari sahabatnya yang pernah mengatakan, man hassana dhannahu billah azza wa jalla thumma la yakhafullaha fahuwa makhdu'. Orang atau seorang hamba yang berbaik sangka kepada Tuhannya, tetapi kemudian membuatnya berani berbuat menabrak aturan Allah, sungguh ia tertipu dan terpedaya. Itu tidak membuatnya takut, misalkan hanya karena berbaik sangka itu tidak membuatnya takut kepada Allah, fahuwa makhdu'. Dia sebenarnya tertipu dan terpedaya. Ini dikutip dari Husnudzon Billah karya Ibnu Abid Dunya. Jadi bisa kita tangkap kembali kepada
penjelasan yang tadi ya, bahwa jangan sampai husnuzon itu malah menjadi ekspresi kepongahan. Dia harus tetap berada pada rel ekspresi kelemahan seorang hamba kepada di hadapan Tuhannya. Jadi husnuzon di sini semakna dengan roja sebenarnya, atau bersifat optimistis. Yakin akan mendapat perlakuan baik dari Allah lantaran rahmatnya yang teramat besar itu. Itu sebenarnya peran husnuzon. Husnuzon billah, sifat optimistis. Sifat optimistis di mana dia yakin akan mendapat perlakuan terbaik sebab rahmat Allah yang amat besar itu. Dan karena husnuzon adalah roja, karena husnuzon adalah sifat optimistis atau sikap optimistis kita, maka posisi husnuzon ini harus seimbang dengan khauf kita. Tidak boleh khauf hilang sama sekali, kemudian yang tampak hanya rojaknya. Bahaya juga. Seorang ulama besar kembali kita mengutip seorang ulama besar mazhab Hanafi yang hidup di abad ke-12 Hijriah lalu. Namanya Syekh Muhammad bin Mustafa bin Utsman, yang akrab disapa Abu Sa'id Al-Khadimi, wafat 1156 Hijriah. Dalam karyanya Bariqah Mahmudiyah fi Syarhi Thariqah Muhammadiyah wa Syariah Nabawiyah fi Sirah Ahmadiyah. Juz 2 halaman, kalau tidak keliru, halaman 184. Ini kami mencatat juz dan halamannya. Beliau mengatakan, ini sebagai contoh, sebagai bukti bahwa khauf dan roja itu harus imbang. Optimis dan pesimis itu harus imbang. Beliau mengatakan, wal aksaru huma kajana hayyat tayri fa ini atadala toro wa illa fa imma ayyakhtalla tayaranuhu aw la yatiru aslan fasara kal madhbuh. Mayoritas ulama berpandangan bahwa optimis dan pesimis itu layaknya dua sayap burung. Bila kedua sayap burung itu berkepak stabil, maka sang burung akan terbang indah. Namun bila tidak berkepak stabil, maka ada dua kemungkinannya. Pertama, terbang tapi kacau balau, tabrak sana sini. Kalau tidak stabil, dia mengepak, dia bisa terbang tapi akan nabrak sana sini, kacau balau terbangnya. Atau kemungkinan kedua, ketika kedua sayap itu tidak stabil, maka ia tidak akan bisa terbang sama sekali. Fasorokal madhbuh, kalau tidak bisa terbang sama sekali, tak ada ubahnya. Ia bagaikan burung yang disembelih atau yang retas urat lehernya. Burung nggak bisa terbang begitu kan? Apa artinya sayap yang begitu besar? Tapi ketika mengepak tidak stabil, ya seperti burung yang baru saja disembelih urat lehernya. Pesannya dari ini, artinya kita harus seimbang husnuzon dengan atau baik sangka kita, optimis kita dengan pesimis kita harus seimbang. Husnuzon mengharap rahmat Allah, yakin akan mendapat rahmat Allah, kasih sayang Allah, itu harus seimbang juga dengan khauf kita bahwa Allah mampu melakukan apapun yang tanpa ada peran atau campur tangan kita. Hak prerogatif Tuhan tetap berlaku, tapi di samping itu kita yakin akan mendapatkan rahmat Allah. Itu ya. Keseimbangan antara kedua itu akan mampu menciptakan pribadi yang sangat bijaksana. Jadi pesannya sekali lagi, jangan sampai husnuzon kita kepada Allah malah menumbuhkan sifat fir'auniyah kita, malah mengembang tumbuhkan sifat fir'auniyah kita. Bagaimanapun diri ini harus punya rasa takut khauf ya kepada Tuhannya. Sebab kesadaran akan hakikat kehambaan akan muncul dari rasa khauf ini. Kesadaran akan hakikat kehambaan kita itu muncul dari rasa takut itu, dari khauf itu. Kita akan merasa benar-benar jadi hamba ketika kita punya takut.
Dan mustahil seorang mengenal siapa penciptanya sebelum terlebih dahulu menyadari hakikat penciptaannya sebagai hamba. Paham ya? Kita bisa dapat jangkau ya. Jadi kita tidak mungkin mengenal siapa pencipta sebenarnya kalau kita tidak menyadari hakikat penghambaan kita. Sementara hakikat penghambaan itu akan kita sadari utuh kalau kita punya khauf. Jadi peran atau kehadiran khauf ini sangat penting. Tidak bisa tidak ada. Harus ada. Sebagaimana sebuah hadis yang hampir semua orang hafal mungkin kan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang menyadari hakikat kelemahan hina dina dirinya pasti sadar akan hakikat kesempurnaan dan keagungan Tuhannya. Terakhir mungkin saya ingin mengutip sebuah hadis kursi riwayat Abu Hurairah dari baginda Nabi Muhammad SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni abdi bi, fa in dhanna bi khairan falahul khairu, fala tadhunnu billahi illa khairan." Ana inda dhanni abdi bi, sikapku, nah, kata Allah ya, tergantung bagaimana dugaan hambaku kepadaku. Fa in dhanna bi khairan falahul khairu. Bila ia menduga baik tentangku, maka aku akan berikan kebaikan kepadanya. Karena itu, fala tazunnu billahi illa khairan. Jangan sekali-kali Anda menduga sesuatu yang buruk terjadi atau yang akan dilakukan oleh Allah kepada Anda. Jangan sekali-kali. Karena Allah benar-benar akan melakukan itu ketika Anda menduga demikian. Ana inda zanni abdi bi. Allah, sikap Allah tergantung bagaimana sangkaan dan dugaan kita tentangnya. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa menjadi tangga kedewasaan dan kebijaksanaan kita semua dalam menyikapi segala takdir. Saya juga sambil lalu berbenah diri, kita juga sambil lalu berbenah diri. Syafaati Rasulullah, barakati awliyaillah, bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.